Bang, Yes. abang ini saya dengar lulusan ITB. Terus pernah di Marves. Ya, itu benar sih. Bukan Di mana, Bang? Dulu sempat di BUMN juga. BUMN. Oh. Baru sempat bantuin beberapa private company, konsultan. Konsultannya juga yang sifatnya investment. iya. Tapi hampir semua itu energi terbarukan. Energi terbarukan. Iya. Berarti selaras semuanya. Ya, from the beginning I graduate sampai sekarang aku selalu di lingkaran. Berarti di apa? Kan kita kan punya tren tuh survei bahwa total lulusan itu sebagian besar tidak sesuai dengan lulusannya ketika bekerja. Oh iya. Nah, abang yang minoritas. Ya, enggak, tapi itu semboyan ITB juga. Dulu. Apa tuh? Kami Apa itu tuh? ahli bukan di bidang kita. Lalu lihat Gitu Purbaya kan? Iya. Ya lulusan elektro Kemarin tapi juga, jadi keuangan. kemarin udah nonton belum yang Pak Purbaya sama Pak Gita kemarin kan? Udah, Podcastnya dikit-dikit lah ya. udah lihat lah. Dia bicara bagaimana sebenarnya mimpinya lulusan ITB. Terus. Terus sekarang kayaknya ITB lagi naik daun nih ya kan? Maksudnya Lagi naik daun. dari jajaran kementerian nih. Iya. Kan dulu kalau ngomong Kemenkyu kayaknya perang UI dan UGM ya. Sekarang Kita menyambut bonus demografi, Bos. Pembelaan. gitu ya. Nah sekarang di PLN EPI Ya, terus sebagai direktur bioenergi, biomas gitu, biogas, ya bioenergi lah ya. Oke, jadi PLN EPI adalah anak usaha atau subholding PLN yang tugasnya memastikan keandalan pasokan energinya, Ya, bahan baku energi begitu. Correct. Nah di salah satu direktorat EPI ada direktorat bioenergi, biomas bioenergi, dan ini abang jadi nakodanya di situ. Ya. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Nah, ini dia. Sobat Bisnis, hari ini saya bersama dengan Bang Hokop Situngkir, Direktur Bioenergi Biomasa dari PLN EPI atau Energi Primer Indonesia. Kembali lagi di program Jorgi, pojok energi yang sudah lama tidur dan dibangkitkan oleh Bang Hokop. Gitu ya. Dan hari ini, ini gue tertarik Bang, jadi ngobrol soal bioenergi. Sebenarnya juga menggelitik dulu tuh. Dulu kan kayaknya beberapa bulan lalu ada campaign dari EPI mengubah biomasa menjadi bioenergi. Iya, betul. Itu dulu deh, mungkin apa sih, apakah itu jadi arah kiblat yang sangat strategis sehingga harus diganti gitu namanya? Ya, sebenarnya pertama tentu kalau secara corporate pinginnya itu enlarge the business ya, pingin mengembangkan bisnis. Nah, sementara kalau dari segi pengertian sebenarnya biomas sama bioenergi itu tuh mirip, boleh di Google atau dilihat pengertiannya. Sebenarnya intinya itu adalah memanfaatkan semua sumber hayati untuk menjadi bahan bakar pengganti fosil. Ini kita sebut dengan co-firing. Oke. Gitu, atau kita ambil semua sumber-sumber energi atau sumber-sumber hayati itu tadi kita olah dan kita ganti misalnya PLTU, pembangkit tenaga uap gitu ya. Itu pakai batu bara toh. Nah, ini sumber-sumber hayati kita kumpulin, kita bentuk semirip mungkin dengan batu bara. Nanti kita ganti batu baranya dengan pasokan biomas gitu. Kalau gas juga nanti pakai biogas, bio CNG. Kalau nanti diesel pakai biodiesel yang lagi hits sekarang. Jadi semua sumber hayati ini pada dasarnya memiliki kandungan kalori, kandungan-kandungan yang bisa dipakai untuk menggantikan benda-benda atau molekul-molekul fosil. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Gitu. Nah, kalau di PLN sendiri sebenarnya kan ada sekitar 4 subholding sama beberapa anak usaha. Nah, subholding 2 itu ada Indonesia Power, Nusantara Power, itu bertindak sebagai pemilik atau pengelola atau pembuat pembangkit.
Nah, satu lagi ada Icon Plus digitalisasi ya. Nah, ada kita. Nah, EPI ini dibentuk untuk apapun yang dibutuhkan sama pembangkit kita provide. Oke. Dia butuh batu bara, kita kasih batu bara. Dia perlu biomas, kita kasih biomas. Dia perlu gas, kita kasih biogas. Pokoknya semua yang diperlukan oleh pembangkit, we will provide it. Gitu dengan dengan program yang sudah kita bikin, dengan konteks yang sudah kita bikin, dengan facility yang sudah kita bikin. Kira-kira gitu. Oh gitu. Jadi kalau saya ngebayangin ini direktorat Abang nih khususnya ya, ini direktorat yang punya niat baik. Iya. Punya niat baik ya Bang? Punya niat baik sebenarnya. Karena memang fosil ini kan identik dengan negativismenya environment kan. Dilihat dari isu karbon, dilihat dari isu polusi, dilihat dari isu gas rumah kaca. Gitu. Nah, kita berusaha compare. Nah, kalau di RUPTL-nya RUPTL kan tiap berapa tahun 10 tahun atau per tahun dia bakal merevisi. Ada namanya rancangan pengembangan tenaga listrik. Nah, rancangan umum pengembangan tenaga listrik. Nah, RUPTL ini itu dipakai sama PLN itu untuk mendescribe apa pola ke depan yang dilakukan oleh PLN. Nah, kalau kita jeli baca di PLN itu yang satu-satunya kompartemen yang mereduksi karbon itu hanya bioenergi, bro. Bro David, hanya bioenergi. Kenapa? Karena misalnya dia batu bara gitu kan, kita ganti dengan biomass, karbonnya lebih rendah. Gitu. Jadi dia mereduksi. Misalnya ini 10 juta atau 1 juta karbon ekivalen hasilnya. Nah, kita reduksi sampai 0 gitu. Atau 10 kali lipat di bawah dari 1 juta ini. Gitu. Nah, kalau yang lain-lain sumber energi terbarukan yang lain kayak misalnya PLTA, PLTP, panas bumi, itu bukan mereduksi. Mereka itu mereplace. Harusnya PLN bikin perencanaan pembangunan PLTU, nggak jadi karena ada sumber PLTP-nya. Kira-kira gitu. Jadi kalau satunya di RUPTL itu, yang mereduksi karbon itu, dari sumber pembangkit ya, gitu. Itu adalah bioenergi. Jadi ngomongin mungkin secara umum dulu ya nih, supaya mungkin teman-teman penonton juga memahami bahwa keberadaan direktorat ini tidak melulu ujung-ujungnya menghadirkan satu pembangkit dengan 100% energi terbarukan. Tetapi imajinasi ataupun ekspektasi kehadiran direktorat biomasa bioenergi ini untuk mereduce tadi, mengurangi, substitusi emisi karbon. Nah, sejauh mana Bang? Dalamnya kita makro dulu ya. Sejauh mana PLN punya keinginan untuk yang kita kenalkan hari ini co-firing itu masih uji coba, masih di bawah 52,5% gitu. Nah, apa sih imajinasi besarnya dari kehadiran subholding khususnya di bawah direktorat ini, Bang? Sebenarnya selama 3 tahun ke belakang kita perhatikan kan, bahkan sebelum-sebelumnya juga sudah ada beberapa riset dan penelitian terkait dengan sumber-sumber hayati ini. Dan bahkan sebenarnya ini bukan ilmu yang baru. Pada hakikatnya dulu pembangkit listrik tenaga uap yang dibikin sama James Watt zaman dulu itu kan pakai kayu bakar, bos, ya kan? Diarengin, dibikin jadi sumber untuk pembangkit listrik atau mesin uap waktu itu kan. Jadi sebenarnya ini back to nature nih sebenarnya kan. Jadi cuman ya mesin-mesin yang dicetak ini kan itu sebenarnya kan sama mesin-mesin yang identik untuk penggunaan molekul fosil. Jadi sama kayak kita, Bro David, sama kayak perut kita nih. Misalnya Bro David orang Jogja misalnya. Contoh, Bro David suka makan gudeg manis-manis. Tiba-tiba tak kasih nasi padang. Pasti sakit perut. Nah, sama pembangkit kita sebenarnya itu didedikasikan, dibangun dan terdedikasi itu untuk molekul fosil. Tiba-tiba kita kasih nih energi terbarukan, sumber hayati kita kasih. Nah, kita menjaga biar nggak terjadi efek-efek samping, misalnya di rating atau misalnya ada lag di tubuh pembangkitnya, di millnya, di sistem pembakarannya, gitu. Nah, sehingga sebenarnya dari situ ada ukuran-ukuran teknikal, Bro David. Jadi kalau di hitungan saya nih, secara tekniknya, kalau sebenarnya sekitar kita mereplace sumber fosil ini kita ganti 10-15%, harusnya tidak memiliki terlalu banyak efek gitu terhadap, karena kita
pakai sistem fasilitas produksi. Iya. Jadi kita jaga juga si molekul yang masuk ini, garnya itu atau kontennya itu tidak membahayakan Iya. pembangkit dan mirip dengan Kalorinya misalnya. kalori misalnya itu mirip dengan nah kalau dari hipotesanya Kementerian SDM terus habis itu turun ke PLN bikin perdir misalnya, baru nanti kita di EP juga kita bikin perdir, baru kita susun KPI, kita susun roadmap segala macam. Sebenarnya kita punya targeting lumayan optimis bro, kita optimisnya itu 10 juta. Jadi kebutuhan batu bara kita tuh katakan 100 juta per tahun. Iya. Kita grab 10%-nya. Nah, cuman sekarang ini sepanjang 3 tahun kita baru nge-grabbing sekitar 2,5 lah katakan. 2,5. Nanti tutup tahun ini mungkin sampai menyentuh angka 2,5 juta. Yang which is berarti sekitar 2,5% dari 10%. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya masih kecil dan kita masih punya potensi yang cukup luar biasa besar. Nah, kenapa cuma 2,5 juta nih sampai sejauh 3 tahun ini? Karena ternyata bro, misalnya lu bikin PLTU nih, pasti lu langsung bikin stockyard batu bara dong, langsung ngubungin pemain tambang, lu tambang, lu taruh batu bara di sini. Gas juga gitu, lu bikin FSRU, lu bikin facility. Nah, kalau kita ini biomas ini, bioenergi, pemain masuk tengah. Masuk tengah pada saat fasilitasnya udah ada, kita masuk gitu. Nah, sementara fasilitas yang ada yang terdeploy itu adalah fasilitas untuk fosil molekul. Oke. Sehingga kita sekarang capek mengguidance ekosistemnya. Kita guidance ekosistemnya dan karakteristik sumber hayati ini, bro, itu scattered, bro. Gitu. Itu sekarang aja di listing teman-teman EPI ya, yang kita kan beberapa divisi terutama yang pengembangan bisnis itu udah melisting sampai ratusan jenis sumber bioenergi. Salah satunya? Salah satu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini mas. Nah ini gini-gini mas. Ada cangkang sawit. Ada soda sim dari serpihan kayu. Ada dari padi. Ini secara kasat mata ini hanya sampah. Ini tidak terpakai. Sisa residu. Sebelum hitsnya bioenergi di internasional, ini nggak diperhitungkan bro. Sekarang ini. Dibuang-buang gitu aja. Dibuang-buang begitu aja. Residu yang tidak termanfaatkan, ya diharapkan dibalikin ke tanah. Ya tanahnya terhumus dengan sendirinya gitu. Proses alam aja. Ada pertanyaan menarik tadi karena abang masuk EP ini masuk di tengah gitu ya. Tantangan nih. Tantangan sebenarnya karena punya expect 10 juta sekarang ya mungkin 2,5 juta gitu. Apakah pertanyaannya tidak bisa semua PLTU kita langsung masukin inject dengan co-firing? Tantangannya apa sih bang? Maksudnya kita mau tahu jadinya tantangan proses akhirnya co-firing bisa diimplement di beberapa PLTU itu gimana sih? Ya sebenarnya ini hampir di semua industri ngelakuin hal yang sama ya. Pasti ngelihatnya itu di hulunya apa, di midstreamnya apa, di upstreamnya apa. Kalau di tubuh pembangkitnya tentu kita lihat jenis mesinerinya. Nah, yang kita deploy sekarang PLN itu ada 3 jenis mesin. Itu in detail mungkin kita gampang-gampangnya ada satu mesin itu sifatnya namanya PC, dia itu sensitif. Nah, ada yang di tengah-tengah dia agak sedikit lebih galak dari yang sensitif. Ada yang lebih hebat lagi kayak tungku dia, apapun yang masuk dia bakar. Nah, 3 jenis ini kita deploy. Di seluruh Nusantara. PLN sekarang punya 52 PLTU. Sekitar ratusan PLTGU, PLTMG, dan sekitar 5.000-an PLTD diesel. Tersebar di seluruh Nusantara. Pulau-pulau lah itu ya. Iya, ini bisa kita pakai nih, kita bisa ganti pakai bioenergi, source of bioenergy, kita deploy ke situ dengan prinsip-prinsip keteknikan. Untuk mendapatkan heatnya, dibakar segala macam, kita ganti dengan gas, lalu kita deploy ke pembangkit-pembangkit itu sehingga kita bisa memastikan karbon reduksinya itu menurun dengan signifikan. Nah, ini di sisi upstream. Di sisi midstream yang saya bilang tantangan tadi itu. Jadi tantangan teknis ada, tantangan midstream ada, ini membentuk ekosistem. Jadi kita sekarang lagi bikin fasilitas produksi, bro. Jadi kalau bisa ada yang dedicated ke satu pembangkit atau satu fasilitas produksi mengakomodir 3 pembangkit. Abang off-taker jadinya? Kita off-taker dari material ya. Baru kita kasih nanti material yang sudah kita olah ini, kita kirim ke pembangkit bikin jadi bahan bakar. Nah, ada tantangan satu lagi di hulu. Nah, di hulu ini yang paling ngeri, Bos. Kenapa? Karena jenis
bioenergi ini kan banyak banget. Kalau dia batu bara kan satu tempat aja digali gitu kan keluar kan. Gas di Indonesia cuma ada 2 kan, source paling besarnya ya. Ada yang lain juga tapi yang paling besar itu ada 2. Nah itu sesimpel itu. Tapi mereka high capex kan untuk bikin FSRU kan mungkin berapa triliun gitu ya. Ini kita scatter ada di beberapa daerah dan semua daerah sebenarnya punya potensi bioenergi. Benar. Jadi lucu nggak bro? Sekarang kami tuh PDKT-nya tuh ke BUMDes. PDKT-nya ke BUMDes, PDKT-nya ke koperasi. Berarti selaras dengan project government nih. Harusnya bos, harusnya. Kita sejauh ini kami sudah menandatangani. Tapi ya ini Iya, intermezzo. Kopdes Merah Putih belum menyentuh hal ini. Maksud saya belum narasinya tidak digaungkan belum ke sini nih. Kalau secara program mungkin karena mereka punya target, yang lebih ini ya, misalnya kayak produksi bahan pangan atau apa ya, sehingga mereka belum menyentuh residu. Tapi beberapa koperasi sudah kita deploy bro. Oh, gitu. Kita ada di PLT Wadipala, Cilacap, Indramayu, baru Suralaya. Itu ada beberapa koperasi. Itu tumbuh organik. Tumbuh bos. Tumbuh bos. Ya, bahkan yang di daerah Adipala itu Cilacap itu udah ada partner kita itu yang skalanya itu koperasi BUMDes itu nanam. Jadi dia punya tanah garapan gitu kan, air DTR-nya cocok segala macam dia tanam kecil-kecil nanti dia kasih ke kita sebutnya itu pengepulan itu ala-ala anak inilah anak-anak apa namanya startup. Jadi ada hub, main hub. Jadi dikumpulin dulu di sini, baru nanti diantar ke sini, nanti diolah, nanti diolah lagi di tingkat yang lebih tinggi. Jadi skala industri mereka pun sebenarnya sudah hidup tanpa. Udah bos, sebenarnya bisa dideploy dengan dan ini saya ngasih narasi gini bro. Kita sekarang tahun ini di cut off Desember akhir November akhir belum masuk. Saya belum hitung yang Desember. Itu kita udah menyentuh angka 2,2 something, 2,2 juta ton. 2 ton. Kalau yang datang dari partner-partner ini. Nah, saya buka datanya nih, Bro. Saya buka datanya kalau mungkin batu bara 2 juta ton itu satu kontrak, Bos. Kami 2 juta, 2,2 juta itu menyentuh angka sekitar 80 ke 100 kontrak. Include yang spot-spot. Nah, saya buka lagi datanya, Bos. 2,2 juta itu menyentuh angka sekitar 80 ke 100 kontrak. Include yang spot-spot. Nah, saya buka lagi datanya, Bos. Si 80 ke 100 company ini. Ternyata ya mayoritas itu ada yang UMKM sifatnya di daerah-daerah. Gitu. Dan apa namanya itu tidak itu real UMKM. Nah, dan sejauh ini sepanjang di tahun 2025 ini kita total semuanya dari 3 tahun yang lalu mungkin kita udah deploy sekitar 6 juta ton ke pembangkit kita. Dari 6 juta ton itu ya aku rasa kita sudah banyak ya memanfaatkan teman-teman yang sifatnya itu tadi UMKM dan lain-lain. Secara nggak langsung akhirnya memberikan kepastian bisnis bagi mereka ya. Iya. Dan itu sudah jalan di beberapa tempat. Ini kita ngomongin tadi nyinggung soal kita agak keluar dulu ke narasi nasional. Ya. Bioenergi, biomasa, bioenergi ini naik daun belakangan. Iya. Mungkin tidak organik ya, karena ngikut isu lain, isu sektor BBM ya. Pasti dong, pasti. Kalau kita bicara soal ini. Dan saya lihat mungkin komparasinya banyak yang mengaitkan dengan bagaimana di Brazil, bagaimana di Amerika, Australia, segala macam. Tapi ketika literasi dari beberapa literasi yang saya baca dan saya pahami bahwa penggunaan bioenergi adalah penggunaan sumber daya yang ada yang paling dekat dari lokasi seperti Abang tadi sampaikan. Nah, dengan banyak banget ragam, ini tantangannya gimana Bang? Ini kan banyak banget nih. Terus masuk ke teknis kalori. Apalagi tadi tantangan Abang bilang bahwa ini pengusaha UMKM. Sehingga mungkin dia belum punya teknologi yang standar, pemahaman yang oke untuk produk yang namanya untuk mungkin ada yang mungkin basah segala macam. Nah, ini gimana ini? Iya, sebenarnya bro sama kayak bisnis yang lain. Bisnis yang lain itu kalau mau agile dia harus dicoba, di trial berulang-ulang. Ini secara data nih bro ya, selama 3-4 tahun PLN meng-co-firing pembangkitnya, itu GAR itu ningkat lumayan bro. Itu pertama kali kita buka, itu GAR itu paling 2.200. Sekarang GAR itu udah rata-rata. GAR itu apa Bang?
Biar caloric value. Oh, value. Ya, Oke, kalori. caloric value-nya itu meningkat, Bos. Awalnya itu sekitar 2000-an, sekarang sudah kita tutup rata-rata caloric value-nya itu udah 3.100. Iya, naik. Iya, dari seratusan jenis biomas itu kita udah bikin clustering. Itu kita udah bisa tahu mana yang cocok untuk pembangkit mana. Gitu. Jadi sekarang itu sudah hanya terdeploy dengan baik nih ya, ada sekitar 14 jenis. Ya, ada yang dari cangkang. Cangkang itu the best one, bro. Kenapa? Karena itu dekat banget kalorik sama kandungannya Cangkang moisturnya. sawit ya, maksudnya. Cangkang sawit itu dekat banget dengan batu bara. Gitu. Baru ada pelletisasi. Jadi kalau pelletisasi tentu kita udah men-set berapa kalorik endingnya kan. Iya. Jadi kita ambil sumbernya, kita olah, kita bentuk pellet. Jadi kalau cangkang itu tidak perlu processing dulu. No, tidak perlu. Tapi kalau palet ini ada processing dulu ya. Tapi cangkang itu dedicated, itu tergantung kepada pembangkitnya. Tadi ada yang upstream tadi, jenis pembangkit itu harus kita lihat. Kalau yang too sensitif, cangkang itu kan gede-gede, Bos. Kayak gini-gini ya. Iya. Gini ya. Sementara yang datang ke pembangkit yang PC tadi sensitif itu udah kayak gini. Ya, halus banget. Jadi batu bara juga kayak gini, Bos, di sana tuh. Iya. Gitu, halus banget. Gitu. Nah, itu karena sensitif kayak gitu, karena jenis mesinnya berbeda, ya cangkang mungkin maksudnya kayak yang stoker tadi, yang di daerah Papua, di daerah Sulawesi. Karena itu jenis tungkunya itu apapun dia makan. Gitu. Nah, ada yang begitu juga. Tapi dari total 14 ini, itu sebenarnya sudah terdeploy dengan baik ke Ada target lagi setelah 3.100 ini? Sebenarnya kita berharap sih kalau mau ini benar ya, maksudnya melangkah ke massively, kita harus belajar betul-betul. Indonesia belajar betul-betul ada dua hal. Pertama, kekuatan di fasilitas produksi. Karena apapun ceritanya, kalau terus-terusan dibakar dengan gar yang sangat rendah dan peningkatannya makin tinggi bahkan menyamai batu bara, mungkin itu yang bisa terjadi nanti di rating. Nah, tapi ada juga yang kedua. Yang kedua itu mirip seperti yang dilakukan sama Jepang, dilakukan sama beberapa negara Skandinavia. Mereka ganti pembangkitnya, bertahap. Mereka ganti pembangkitnya, jadi nanti sumber biomas yang gimana pun jadi dedicated masuk ke pembangkit ini. Gitu. Ada juga secara teknologi seperti itu. Cuman kan karena kita belum sampai ke arah sana, ini masih kita membangun ekosistemnya dan segala macamnya, belum kita reach out sampai 15%, ya kita manfaatkan di tengah-tengah ini dulu. Kita manfaatkan secara fasilitas produksi, kita kumpulin, kita seleksi, kita grab, kita olah. Nah, yang menarik lagi, bro, ternyata ketika kita ngolah-ngolah kayak gini, pasar internasional juga ngelirik. Oh gitu? Iya. Sekarang juga beberapa international trader itu datang ke kita nih. Lu punya cangkang nggak jenis seri kayak gini? Lu punya pellet gini nggak? Tandan kosong nggak? Gitu. Kita mau dong jadi partner kalian untuk exporting your product. Jadi sekarang kita juga lagi due diligence untuk melihat sektor ekspor. Walaupun nanti kita kan di apa namanya itu di sektor bioenergi kan nggak ada DMO ya. Kalau batu bara kan ada domestic usage-nya kan yang harus terutilize kan. Kalau kita kan nggak ada, tapi kita harus inisiatif. Kalau bisa sih kita duluankan pasar domestik, baru nanti sisanya atau kita bagilah dalam rumah produksi kan kita bisa bagi 30% for export, utilize and 70% for domestic. Kira-kira gitu. Bang, dalam lanskap transisi energi, pengembangan energi terbarukan gitu, keberadaan EPI khususnya direktorat ini tuh ngasih warna apa, Bang? Dalam artian tadi ya konteks mengurangi reduce tadi ya. Signifikansi untuk dalam ekosistem transisi energi itu gimana sih, Bang? Sebenarnya kalau kita baca ya bro ya, growth waste terbesar Indonesia itu datang dari sumber hayati. Jadi when we put this waste itu menjadi alternatif bahan bakar yang rendah karbon ke tubuh pembangkit kita dengan konsep waste management, itu menurut aku itu udah one solution for net zero emission sama SDGs, ESG of this big company yang dinamakan PLN. Tapi yang berikutnya juga kalau menurut kita itu kita udah sering bicara tentang waste to energy kan. Yang sekarang apalagi sekarang lagi rame banget. Lagi rame sekarang. Sebenarnya inti dari waste to energy itu menurut kita itu kalau di PLN EP itu adalah waste manajemennya.
pengelolaan sampahnya. pengelolaannya, Iya. gitu. Dan itu sebenarnya sudah dipraktekkan oleh industri-industri kecil ini, Iya, iya. gitu. Bos, ini sodas, ini datang dari panglong-panglong kecil, bos. Iya. Dan mereka udah misah sebenarnya Iya. dari sisi panglongnya sampai ke rumah produksi Iya, kita, iya. gitu. Dan mereka udah dan kita spesifikkan mintanya, Iya. kan. Jadi mereka udah belajar untuk memilah di sini. Nah ini bisa dideploy nih ke jenis-jenis teknologi atau jenis-jenis sumber lain. Sumber lain. Kayak misalnya sekarang kita udah kerjasama sama beberapa wilayah, kita kerjasama TPA, TPS Iya. yang kecil-kecil itu untuk BBJP, bahan bakar jumputan padat. Oke. Jadi limbah-limbah rumah Ini ada nggak tangga di sini? Nggak ada ya? ada sebenarnya di bawah. Oh. Ada rumah sampling. Tapi sebenarnya kalau nanti bentuk-bentuk ujung-ujungnya itu Bentuknya pelet. mirip-mirip juga pelet Oh. gitu kan. Ya, kayak Padat gini lah kali mungkin ya. Ya, kira-kira Ya, gitu. gini-gini. Nah, ini nanti juga bisa, ini misalnya dari sampah-sampah rumah tangga tadi itu Ya, ya. dikumpulin, sampah hayatinya ya, misalnya dari makanan, sisa makanan, kertas segala macam. Itu diolah, dibikin jadi BBJP, bahan bakar jumputan, kita kasih ke, dan sekarang sudah ada berapa ribu Dan itu ton salah per satu pendekatan PLTSA ya berarti ya? Iya. Tapi sekarang kita belum bikin pembangkitnya. Pembangkitnya. Pembangkitnya tadi NPIP tadi. Iya. Gitu, kita memakainya untuk co-firing. So, saya pernah ngomong sama teman-teman di Danantara, saya pernah ngomong sama teman-teman internal PLN, sama beberapa kelompok kayak masyarakat energi terbarukan, baru habis itu penggiat-penggiat energi lah. Saya bilang begini, sebenarnya untuk bicara waste to energy, satu-satunya perusahaan sekarang yang totally ready untuk waste management itu PLN EP. Iya. Karena kita sudah mencoba co-firing. Dan co-firing itu 90% of the source itu came from agro waste. Iya. Dari sampah nih. Gitu kita pakai. Kita belum nanam loh, Bro. Iya. Belum, kita belum melakukan. Sirkularnya udah dapet ya? Tapi sirkularnya udah dapat. Gitu. Nah, apalagi nanti nanam kan, tapi nanam kita juga harus hati-hati, Bro. Sekarang kan lagi Iya betul. isu deforestasi segala Iya, macam. iya, Kita iya, harus tapi kita sudah melakukan pendekatan sama Kementerian Pertanian untuk lahan kritis ya, pemanfaatan lahan kritis yang tidak termanfaatkan. Kementerian Pertanahan, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi untuk bisa data ini nanti ada, nanti tanah-tanah yang tidak teralokasikan dengan baik, RDTR yang enggak ini atau kritis sifatnya, kita bisa deploy jenis-jenis tumbuhan yang masih bisa dikategorikan nanti hasilnya itu ke kita. Iya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya mungkin bahasanya potensinya ini nyebar pasti. Nyebar. Tapi bahwa mengumpulkannya dalam menjadi satu hub ini tantangan. Ya, itu tantangan. Itu mungkin industri lain ya. Tidak mungkin kalau tangannya EPI sampai ke situ kalau jauh ya Bang ya. Kita ya di sini kita bikin 3 jenis lah ya. Either kita mitra strategi saja atau kita ikut berinvestasi atau kita ber-KSO lah ya. Kerjasama operasi untuk mengoperasikan agregator istilahnya di sini. Gitu. Dan ini investasinya tapi tidak sebesar batu bara dan gas, Bro. Ini investasinya gede. Kelas-kelas 10 ton per jam itu paling harganya itu untuk peletisasi atau bikin soda smaker paling berapa miliar. Jadi kalau misalkan perbandingannya pakai PLTSA yang satu hari harus 1000 ton itu aja dalam satu kota besar ya. Besar. Ya Bang ya, kalau bicara ini. Nah sementara kalau misalkan mesin pembakarannya di listrik yang sepertinya mungkin kita pakai klasterisasi per desa gitu ya. Iya, bisa. Kan hari ini kan ada program Kopdes lalu pasang PLTS di situ. Berarti mungkin ada satu side project kecil yang lagi kita trial. Iya. Iya. Kita sekarang pokoknya kita sebenarnya niru konsep gas ya. Niru konsep gas, kita niru konsepnya batu bara juga. Konsep supply chain-nya. Jadi sebenarnya yang paling efektif sebenarnya pakai konsep cluster. Gitu. Jadi misalnya ada cluster Aceh Sumatera Utara gitu misalnya kan, karena di situ ada katakan ada 3 PLTU gitu kan. Nah 3 PLTU itu nanti kita pilih berapa agregator, berapa subhub untuk bisa nge-grab ininya. Karena kita harus hati-hati juga, Bro. Misalnya gini, orang ini banyak salah orang, Bos. Katakan 1 juta ton batu bara nih dibakar di pembangkit dengan 1 juta ton cangkang, dibakar di pembangkit yang sama. Yang paling besar menghasilkan karbon siapa? Dari antara dua ini. Kalau orang awam pasti bilang batu bara dong. Sebenarnya kalau di titik bakar sama, Bos. Sama. Kita harus mengukur kapan ini lebih rendah karbonnya. Kita harus lihat dari hulunya.
dari mulai proses nambangnya, dari situnya. iya kan, ngerusak alam, karbon iya. pasti kan, terus Iya, habis iya, itu iya. land clearing karbon, ya kan, alat berat berapa segala, didistribusikan, ditaruh ke stockyard, baru ditaruh ke PLTU, itu dihitung semua karbonnya. Iya, Sama, iya. ini juga penanaman, jadi limbah perkebunan, ya kan, limbah kalau dikumpulkan nurunin karbon juga kan, dihitung. Ketika dibandingin di titik bakar, dua-duanya ini material sampai 1 juta ton batu bara itu bisa menghasilkan 10 juta ton karbon ekivalen. Kalau si biomas itu sekitar 10 kali lipat di bawahnya. Jadi dia tekan 10 kali lipat. Kalau pakai sumber biomas dengan konsep namanya life cycle assessment. Gitu. Jadi dihitung dari hulunya berapa karbon yang disumbang, ternyata 1:10. Ini hitungannya itu hitungan moderat. Ya. Ya, kalau lebih teliti lagi, kalau menurut jurnal bilang bisa almost 20 to 30 times. Kalau dia, nah, sehingga kami juga bikin konsep itu, areal juga kita batasi, bro. Misalnya ada satu pembangkit di sini, tapi source of energinya, source of molekulnya, biomas gede nih, bagus, segarnya sampai 4.000 segala macam. Tapi jaraknya 600 kilo, jalan darat, kami nggak terima. Kenapa? Karena pada saat di jalan dia nanti sampai ke pembangkit, Turun. kan ngasilin karbon. Iya. Gitu. Iya kan, pakai bensin nih kan, pakai solar kan, itu ngasilin karbon, kami nggak kasih. Kita pakai prinsip radius. Jadi radiusnya kita hitung. Upaya ngomongin emisi karbon ini holy banget ya, harus Iya, benar-benar harus benar. jaga-jaga banget ya. Ya, karena memang hampir semua melihat ya, Indonesia udah 3 kali sign kan, bro. Yang Paris Agreement, Piagam Kyoto ya, Kyoto. Habis itu G20. G20. Itu kita leading kan, ngomongin about Semakin lama semakin emisi ya, Pak. Iya. Ya, semakin lama perjanjiannya emisi belum masuk angin belum yang Betul. lain-lain ya. Ada joke-nya itu, bro. Kalau Gimana 1 juta karbon ekivalen, misalnya 10 juta karbon ekivalen itu bisa mengurangi usia bumi sampai 100 tahun. 100 tahun. Kalau 10 juta ton ekivalen, sebenarnya bisa kita hitung-hitung. Dengan mengganti 10 juta ini dengan mereduksi sampai 1 juta ton, kita bisa menghemat kita bisa menambah usia bumi 100 tahun. Artinya besok ini kiamat nih. Tapi karena kita pakai sumber biomas, nambah usia bumi 100 tahun. Ini ikhtiar yang bagus ya, MP ini. Oke, Bang. Ini kita turun ke bawah. Ini udah di penghujung 2025, mungkin nanti Sobat Bisnis bakal nonton di penghujung 2025 dan mungkin saya tanya 2026 PLN EPI Abang mau ngapain? Ya, sebenarnya kami pingin di 2026 solusi terkait dengan fasilitas produksi ini tuntas. Jadi tinggal di-deploy, dibikin clustering, sudah ada partner investasi, ada teman-teman agregator yang memang kita kumpulin sebenarnya sudah banyak juga. Banyak kok yang memang berminat untuk meng-create this business ya. Karena memang totally waste-nya itu in total ya, yang bisa diberdayakan menurut hitungan kita bersama tim-tim dari Bappenas, LAPI, ITB, baru UGM, ITS, kita itu IPB, kita hitung sama-sama dengan lembaga-lembaga kredibel itu university, itu ada sekitar 85 juta ton per tahun yang bisa dideploy sebenarnya. Dan itu terus terproduksi setiap tahun, bro. Nah, artinya kita pingin ini tuntas di sisi fasilitas produksi. Dan ini tuntas juga di pemasok. Jadi teman-teman kita partnership, baik itu yang perusahaan, mau itu kelas besar atau kelas kecil, UMKM, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, itu juga tergrab di sini. Jadi rantai pasoknya bisa stabil. Karena permintaan PLTU sebenarnya cuma 2, bro. Kasih saya barang yang kontinu. Karena kalau nggak kontinu, misalnya kita kontrak 1.000, kita nggak ngasih 1.000, ya mereka listriknya nggak stabil kan? Kita kontinu ngasih 1.000, dan itu harus bisa kontrak panjang. Itu di trial dulu ya? Itu di trial dulu. Nah, yang kedua yang permintaan sama PLTU itu adalah caloric value tadi atau konten dari moisture molekulnya harus memang bisa menggantikan kualitas molekulnya fosil tadi. Ini tantangan kita sebenarnya di tahun 2026. Saya pingin itu tuntas. Jadi grab kita di angka 3,5 juta atau 4,5 juta itu harusnya bisa terpenuhi di tahun 2026.
2026. Belum include kesempatan kita untuk melihat pasar internasional. Pasar lain juga ya? Pasar lain. Kalau pasar internasional itu Indonesia bos, itu mengekspor itu tahun kemarin data kita itu sekitar 8 juta. 8 juta ton. Kita grab aja misalnya 2 juta lagi, berarti 4 di sini kita bisa 4 kasih ke PLTU domestik, kita grab internasional 2, mungkin kita belum bisa masuk sama yang minyak jelantah yang lain-lain yang untuk itu ya. Belum lagi yang lain-lain loh itu. Yang Dari- mungkin dikelola sama PPN Pertamina. Ya, mungkin. Dari penjelasan Bang Hokop saya melihat bahwa EPI menjadi agregator bioenergi nasional. Ya, and actually now is the biggest one. Ya. Karena kita punya pembangkitnya kan. Compare dengan private sector juga loh. Oh iya, kita nomor 1 dong bos. Tetap sekarang. paling Iya. Kalau yang lain kan itu dedicated, misalnya industri pabrik kertas atau kayu kan plywood misalnya. Dia punya sisa, dia bikin pembangkitnya paling sekitar 20 mega. 20 mega itu mungkin equal to 2000 ton gitu kan. Per day gitu kan. Kalau kita bisa sampai ratusan ribu ton per day. Wow. Ya itu tadi target kita misalnya 3 juta bagi 12. Iya. Itu per bulan kebutuhannya gitu. Nah, we are now is the biggest one agregator untuk co-firing tapi ya. Ya. Salah satu kita masuk sesi terakhir Bang. Salah satu tantangan terbesar dalam bioenergi atau bioenergi terbarukan nasional adalah kita punya narasi besar mengenai potensi. Perintis ya, kan ada generasi perintis, ada generasi pewaris ya. Tetapi kita punya besar. Tetapi harinya ketika dijadi produk industri, mungkin saya percaya pasti cuannya gede lah di sektor bisnis ini. Saya percaya cuannya gede. Ya, gitu. pasti lah. Apa yang perlu dilengkapi dalam konteks aturan administrasi kelembagaan, mungkin kepastian bagi UMKM tadi dapat pendanaan, apa Bang yang kira-kira? Ya, aku ngerti sih arahnya pertanyaan Bro David. Pasti mau bilang itu sebenarnya regulasi dukung nggak sih? Ya sebenarnya number one is regulation. Kita berharap ini terregulated dengan baik. Jadi growing price juga bisa kita dorong. Growing si PLTU-nya juga terdedikasi itu masuk ke KPI-nya mereka. Bahkan yang industri itu harus bisa dibikin KPI. Misalnya negara mewajibkan kalian dari total pembangkit PLTU kalian harus 15%. Kalau nggak 15% pakai molekul biomas, kalian nggak boleh beroperasi. Oh, kalau pemerintah bikin kayak gitu kayak Korea Utara kan jadi barang gitu kan. Jadi kita pengen ini terregulasi dengan baik satu. Baru jadi kita bisa rapih nanti turun ke bawah. Kalau perbankan bro sangat support. Kenapa? Karena ini masuk ke sektor ESG. Oh, POJK 51 ya? Ya, ini masuk ke SDGs, ESG, keuangan berkelanjutannya dia. Bahkan sekarang ada perbankan dan maupun non perbankan yang bersifat pendanaan datang kita bikin pinjaman sama mitra kita without collateral, with a good rate-nya bagus non kolateral. Ada yang begitu. Kita bisa kenalin. Asalkan teman-teman bisa jadi pemasok. Jadi Bro David tertarik nggak? Saya melihat dari sini bagaimana ekosistem bioenergi ini jalan aja. Tugas saya memberitakan, gitu ya Bang ya. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir buat Abang. Ini kira-kira kita ini anget-anget Bang. Isu bioenergi bioetanol naik gitu ya. Sebelum lagi kita mau bikin pensiun dini PLTU kemarin katanya dari pemerintah batal. Yang terbaru Bang, Korea Selatan masuk ke PPPA ya, phase out PLTU 2040 dan 2060 dan tidak menggunakan batu bara, dan itu pusing karena Indonesia juga ekspornya negara ketiga terbesar kan ke mereka kan, ke selatan dan hal-hal kayak gini. Nah, hari ini mungkin secara umum kalau lihat dari, saya lihat yang ini aja deh, distribusi investasi energi. EBT itu garis Bang, dari tahun ke tahun tuh segitu aja. Nilainya itu 0,1 aja terus ya. Nah, apa yang kurang nih dengan wacana waste to energy ada, project-project transisi energi ada, ini apa yang kurang? Sentuhan apa nih kira-kira yang kita nantikan sebenarnya? Sebenarnya karena saya sudah kebetulan juga sudah 15 sampai 20 tahun berkecimpung di dunia energi terbarukan. Energi terbarukan, aneka energi, bioenergi itu kan satu klaster. Sebenarnya kalau menurut saya nih, investor itu atau international investment itu melihat ini seksi di Indonesia. Cuman cara mengelola di luar negeri sama kita mengelola di sini itu berbeda.
kita baru menetapkan tax carbon itu baru loh. Oke. Bro David. Gitu. Baru kita juga menerapkan beberapa kemudahan-kemudahan terkait misalnya kayak kita kan nggak pernah tahu sekarang ini kan kalau orang bikin pembangkit listrik tenaga hidro, dia pakai turbin-turbin, dia impor, itu nggak kena bea loh. Tapi itu kalau menurut saya itu hal yang nggak semua orang tahu. Kalau ternyata ada insentif-insentif seperti itu yang dideploy dari luar negeri karena itu bersifat green dan lain-lain, itu bisa dideploy juga ke Indonesia. Jadi di sisi regulasi itu menurut saya sangat menentukan sehingga investor itu merasa itu pasti. Oh ini pasti nih, ini dia kalau gue berinvestasi di sektor ini, gue akan dilindungi, bahkan negara hadir untuk melindungi investasi saya. Gitu. Ini yang dilihat oleh pemain-pemain besar kan, yang kayak misalnya yang dibutuhkan oleh pemain besar kayak misalnya teknologi panas bumi. Itu sekali ngebor bos, itu aku bisa bikin 12 fasilitas produksi bro. Sekali ngebor aja mereka untuk kelas 100 mega gitu. Aku udah bisa bangun berapa fasilitas produksi bioenergi gitu. Tapi ini kan duit nih. Mereka perlu kepastian regulasi terkait dengan ini. Nah itu kan nanti kan kalau ini sudah pasti kan bisa turun ke masyarakat. Nah Pemda dan masyarakat juga nggak boleh menyamakan industri migas sama industri environment seperti ini. Kadang-kadang saya lihat juga ada pemain-pemain lingkungan juga kan demo gitu misalkan gara-gara bangun pembangkit yang sifatnya energi terbarukan gitu kan. Ya nggak apa-apa juga sih, itu nggak bisa dibilang salah, mungkin pemahaman dan lain-lain. Atau mungkin ada sewaktu-waktu atau ini certain time yang beberapa lahan itu harus ditebang dulu untuk melakukan pembangunan fasilitas. Gitu. Nah tapi ini harus kita educate hal-hal semacam ini. Jadi itu turun kan dari regulasi turun ke edukasi masyarakat dan menurut saya kalau ini sudah terjalin dengan baik, kepastian investasi itu berjalan, baru PLN juga jadi enak untuk menentukan tarif yang tepat. Gitu. Sebenarnya kalau sekarang PLN itu masih punya range kok untuk melakukan negosiasi harga yang baik untuk energi terbarukan. Gitu. Kita kan sebutnya itu namanya kan BPP kan, biaya pokok produksi. Cara kita menghitung berapa listrik yang kita beli, berapa nanti listrik akan kita jual. Itu ada tolerable value-nya kan, BPP. Sebenarnya range-nya masih ada. Dan itu bisa dipakai sebenarnya sama teman-teman pemain energi terbarukan untuk bisa meng-create something from this, putar regulasinya gitu. Bujuk pemerintah sama-sama kan sekarang ada banyak asosiasi kan, asosiasi kan bisa juga membantu. Asosiasi butuh corong, makanya menghubungi Bisnis Indonesia. Kita sama-sama harus ngingetin pemerintah juga, bro. Siap. Biar bisa jadi gerakan bersama. Masalah pro kontra atau cara point of view yang berbeda itu pasti terjadi di semua bisnis. Siap. Tapi ini ada hal positifnya, itu adalah kita mendukung environment ekosistem of energy, ketahanan energi yang lebih bersifat green untuk mendukung net zero emission, mereduksi GHG gas rumah kaca sama SDGs dan ESG. Udah bener lah kira-kira gitu lah emang. Harusnya sudah bener. Udah bener lah emang. Kita udah di track yang tepat lah. Indonesia punya semua potensi kan, betul. Tropis kita kan. Siap. Bang Hokop, thank you. Siap. Senang bisa ngobrol dengan pesohor dari ITB. Semoga bisa ke depan ini masih Bang Hokop ini masih muda dan saya pikir juga saya kan biasanya ngobrol dengan teman-teman hijau yang mungkin NGO, mungkin aktivis gitu ya. Tetapi memang bagi kami Bisnis Indonesia ketika ketemu dengan stakeholder yang memang main di sektor energi terbarukan dan kebetulan bicara soal akhirnya adalah cuan gitu ya. Tentunya juga ini semoga menjadi navigasi untuk pengusaha-pengusaha muda di sektor yang mungkin kalau ngelihat ini tidak terpikirkan, betul. Tetapi ini potensial dan berdampak luas. Betul. Bang Hokop, thank you. Siap, thank you very Sampai much. Jumpa di 2026 dengan janji-janji dengan Siap. harapan yang ada. Mudah-mudahan. Semoga capaian-capaiannya itu terekam di Bisnis Indonesia. Siap, amin. Siap. Sampai jumpa. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.